Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja profesi guru. Perkenalkan, nama saya Destiawan Eskom dengan NIP 2437223, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi PPLG di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 8 Bandar Lampung dengan materi memahami desain purwarupa game. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau keadaannya baik semua, kita bisa memulai pelajaran hari ini. Silakan untuk semua dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Brilian Aska izin. Tidak masuk ya? Izin. Sakit atau sakit? Sakit. Yang coba yang sakit kita doakan lekas sembuh ya. Sakit Arsal. Hadir Pak. Brilian. Hadir Pak. Anang. Hadir Pak. Alia. Hadir. Sudah dipanggil semua? Oke, baik. Untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, untuk menyemangati kalian semua, Bapak ingin melihat kalian seberapa semangatnya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Coba angkat kelima jari kalian. Angkat kelima jari kalian. Kalian berikan angka kepada diri kalian masing-masing, berapa angka untuk kesemangatan kalian untuk pelajaran hari ini. Turunkan tangan kalian. Seberapa besar minat kalian? Angkat tangan kalian. Berapa? Sejumlah jari kalian. Ada yang 4, ada yang 5. Oke, rata-rata 5 dan 4 ya. Oke, Bapak tanya, kenapa kok 4? Karena apa? Ada permasalahan sedikit. Nah, untuk yang 4, mungkin permasalahannya lebih sedikit ya, karena dia hanya mengurangi 1 angka dari 5. Berarti kalau yang 5, kesemangatan untuk belajarnya hari ini, berarti sangat semangat. Oke, buat yang 5, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, baik, langsung saja ya untuk mengawali pemateri kita hari ini. Di sini Bapak akan menjelaskan desain prototype game. Ada yang tahu apa itu prototype game?
Belum ada yang tahu? Oke. Ini Bapak akan menjelaskan. Mungkin pelajaran sebelumnya kita belum mempelajari tentang prototype game ya. Mungkin kalau di kelas 10 sebelumnya kalian hanya belajar UI UX. Nah, pada hari ini kita akan Bapak akan mengenalkan desain prototype game ini sendiri. Oke, di sini tujuan pembelajaran untuk prototype game agar kita dapat memahami itu apa itu prototype permainan dan mengapa prototype itu penting. Yang ketiga, buat prototype permainan awal berdasarkan studi kasus. Nah, nanti Bapak akan memberikan studi kasus nih pada kalian. Bahwasanya prototipe yang akan kalian buat itu berdasarkan dengan studi kasus yang Bapak berikan nanti. Paham ya semua? Oke, di sini kita akan membahas pemahaman yang bermakna untuk prototipe finansial, mungkin ya uang, karena waktunya termakan habis hanya untuk membuat game gitu, membuat game. Makanya nanti kita akan mencoba membuat prototipenya menggunakan kertas terlebih dahulu ya, karena kalau kita langsung ke aplikasinya itu akan menyulitkan kalian. Bahkan mungkin hasil gamenya nanti tidak akan sempurna. Nah, oleh itu kita harus mempelajari atau mengetahui apa itu prototype game itu sendiri. Oke ya, paham semua di sini? Paham. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada. Oke, kalau paham bakal lanjutkan kembali. Yang kedua, prototype melampaui siswa. Nah, di sini mereka mencakup komponen penting seperti logika, pengalaman pengguna, dan pramuka. Nah, itu sangat-sangat penting ya. Karena penting. Apa tadi UI? Tampilan, ya, kata letak, tampilan ya. Kemudian apa lagi? Ya, elemen yang digunakan. Gitu ya. Nah, di sini sepertinya sudah mulai mengerti dan sudah mulai paham dengan apa itu prototype untuk sebuah game. Nah, di sini kita beralih tujuan pembuatan prototype. Nah, di sini ada 4 tujuan pembuatan prototype. Yang pertama, uji ide sebelum pengembangan penuh. Atau bisa juga menggunakan PowerPoint. Ya. Kemudian kumpulkan umpan balik dari pengguna alur UI dan UX-nya. Ini tujuannya mau kemana gitu ya. Kemudian selanjutnya, sekiranya prototipe kalian udah baik, udah bagus semua, baru kalian lakukan pembuatan gamenya. Gitu ya. Bisa meminimalkan biaya dan resiko kesalahan. Nah, itu untuk pembuatan game itu terasa sangat sulit karena ide-ide itu tidak akan muncul kalau kita tidak menggunakan analisis. Itu permintaan akan banyak keluhan, akan banyak kesalahan ketika kalian melakukan pembuatan game tanpa melakukan pembuatan prototipe. Paham ya semua? Oke, kalau lanjut ke materi berikutnya. Ini jenis-jenis prototipe game. Nah, jenis-jenisnya ada 3 untuk prototipe sketsa ya. Sketsa yang digambarkan tangan, menggunakan tangan, kemudian membuat alur UI-nya. Kemudian yang kedua, digital wireframe, ini struktur antarmuka dasar. Jadi struktur antarmukanya seperti apa itu harus kalian buat nanti. Kemudian prototipe dapat diuji tetapi tidak berfungsi sepenuhnya karena prototipe itu belum menjadi sebuah aplikasi game, jadi tidak sepenuhnya. Jadi di sini ada komponen utama prototipe. Yang pertama itu data letak UI yang nanti harus kalian buat ya pada saat bentuk kelompok. Kemudian navigasi, karakter, sistem poin, alur, pengalaman pengguna. Oke, di sini kita sudah mulai masuk ke orientasi permasalahan. Jadi ini saatnya kita akan membentuk kelompok nanti ya.
Jadi untuk konteks permasalahan yang akan Bapak berikan itu sebuah studio game ingin mengembangkan game edukatif sederhana. Mereka meminta kalian merancang purwarupa atau prototipe awal untuk menguji alur bagaimana kalian memulainya nanti. Ya, saatnya Bapak bagi kelompok. Kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 ini itu kelompok 1. Kemudian kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Kelompok 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan kalian buat kelompoknya masing-masing dibentuk berhadapan-hadapan juga boleh. Silakan untuk membuat prototipe. Boleh searching ya. Silakan di depan komputernya searching. Jangan musikan, jangan nonton YouTube. Silakan dicari ide-idenya, kemudian kalian tuangkan di kertas yang sudah Bapak sediakan. Ya. Kelompok Bapak berikan kertas. Jangan kertasnya ya. Kalau kekurangan kertas, kalian boleh minta ke depan ya. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di sini Bapak berikan studi kasusnya. Kalau tadi permintaan, sekarang studi kasusnya yang harus kalian buat ya. Desain prototipe awal dari game edukasi bertema pencarian harta karun. Itu tentang pencarian harta karun untuk anak usia 10 tahun sampai 15 tahun. Bapak berikan waktu 30 menit ya masing-masing kelompok. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya ya. Kita akan berdiskusi selama 30 menit. Internet. Kalian buka komputer kalian, kemudian kalian cari referensi untuk membuat sebuah prototipe. Setelah waktu selesai, maka kalian diwajibkan untuk mempresentasikan hasil kalian. Gimana? Ada yang sulit? Kalau kalian bingung, boleh pertanyaan saya. Diwajibkan untuk mempresentasikan hasil kalian. Gimana kelompok 2? Kayaknya seru sekali ini diskusinya. Ya boleh. Paham ya? Untuk kelompok 1 gimana? Kelompok 1. Pertanyaan dari teman kalian ya. Nanti kan ini kan ditulisnya di kertas Pak. Kayak mana caranya presentasi? Kalian di sini bawa HP kan? Bawa HP. Nah nanti sketsa kalian, prototipe kalian foto kemudian kirim ke WA Bapak. Nanti Bapak tampilin di layar presentasi agar kalian mudah untuk menjalankan gambar tersebut. Sampai mana nih? Sudah 20 menit ya? Waktu masih panjang ya. Dibuat ide sebaik mungkin, sebagus mungkin agar nanti pada saat kalian presentasi nilai kalian akan Bapak berikan yang terbaik. Apa ya? Ini pattern apa? Kau ini apa? Nanti lu majuin. Lompat. Ini mukul. Oke, untuk kelompok 5 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil prototipenya.
hasil yang sudah dibuat ya. Oke, silakan diperhatikan untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 sudah membuat sketsa prototipe game untuk anak-anak berusia 10 sampai 12 tahun. Di belakang sudah ada contohnya. Sebelum menjelaskan prototipe game, perkenalkan nama saya Sakira Alicia Fauzan. Saya Kina Ramadhani Zivan Arifin. Saya Aura Dara Syifa. Saya Prinsa Nazwa Prila. Menjelaskan prototipe game yang sudah kami buat bareng-bareng. Prototipe game yang sudah kita buat. Di situ ada kapal yang akan berjalan menemui harta karun yang ada di pulau paling bawah. Yang mana? Coba. Ini gambaran perahu atau sketsa kecilnya. Jadi kayak profil dari perjalanan kita nanti gitu. Yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ini kalau nggak dibunuh, apa yang terjadi? Baik, ya. Tanya, silakan. Tidak ada yang mau bertanya, kita kasih tangan dulu ke teman kita. Baik, untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa yang sudah siap maju? Kelompok 4 ya. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil formatif. Ini dimulai dari yang pertama, kita berlayar melalui Gunung Merapi. Di gunung itu kita harus sangat berhati-hati karena ada erupsi Gunung Merapi. Ketika kita tidak sengaja terkena batu-batu itu, otomatis perahu yang kita naik itu juga akan bocor dan itu juga akan mati. Yang ini itu buat mengambil pengenalannya dan yang ini itu buat menyerap. Nanti. Yang mau bertanya? Kita mengalahkan benteng lornya gimana? Kalau nggak bisa kan otomatis mati ya. Ya udah ulangi lagi dari awal. Oh ya. Ini tangan-tangan timbal ya, tangan-tangan timbal. Nah, mungkin nanti ada pengembangan berikutnya. Ya, jangan nyalahin. Ini kok jelek sekali. Seperti itu jangan sampai ya. Atau misalnya, ini pengalaman bermainnya kurang bagus. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin nanti setelah ini karena ini hanya prototipe sederhana, mungkin ada level berikutnya yang lebih menarik. Silakan ditutup. Oke, untuk kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya kelompok berapa yang sudah siap? Satu, aktif ya. Aktif. Navigasinya dulu ya. Oke, silakan dijelaskan dulu navigasinya. Karena ini ada dua gambar ya. Kalau pengetahuan tadi kan akan bawa yang ini itu dia terpisah. Jadi harus kalian selesaikan dulu navigasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil prototipe yang telah kami buat, yaitu tentang game petualangan mencari harta karun. Sini kami akan pertama menampilkan navigasinya terlebih dahulu. Jalannya, untuk itu untuk loncat. X ini itu harta karun, tapi harta karun ini belum terlalu tinggi, maksudnya hanya berupa perak. Saya mau bertanya? Ulang dari awal fungsinya dari itu awal itu apa? Kan kita melawan prajurit ini, otomatis yang terluka atau segala macam harganya murah. Kita sudah melawan ini, kita lanjut ke tanaman zona. Sebelum mendapatkan itu, kita mencari peralatan dulu supaya kayu kan menyeberangi laut. Nanti mengumpulkan dengan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk kelompok berikutnya siapa kelompok berapa sudah siap? Kelompok 2 silakan lagi ke depan. Silakan waktu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil karya kami. Agak bersama biar layarnya. Ini adalah kita menggunakan uang gelombang samping belakang itu ini nih bentuk gerak air untuk menambah kecepatan lalu lama. Yang ini untuk mengendalikan lagi bulan sama Lama mungkin kemudian dia baru bisa mendapatkan antara. Beri tepuk tangan. Duduk kembali. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 gimana? Mungkin capek dengan pembuatan apa namanya prototipenya, kemudian jenuh juga mungkin ya. Silakan berdiri semua. Berdiri, kita akan memainkan tepuk tangan ya. Oke, silakan. Berdiri ada di sini. Kalau Bapak beri aba-aba tepuk sekali berarti kalian tepuk sekali. Kalau 2 kali kalian tepuk 2 kali. Kalau 3 kali kalian tepuk 3 kali. Kalau berkali-kali 3 kali. Ya, sekarang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk berkali-kali. Sudah sampai semua ya? Sudah semua. Bahkan sampai akhir materi kalian masih bisa fokus dengan apa-apa yang Bapak berikan ya. Oke, untuk evaluasi dari awal sampai akhir materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian, kemudian untuk kesimpulan akhirnya Bapak apresiasi untuk kalian semua sudah bisa melaksanakan tugas yang Bapak berikan dengan sempurna. Bahkan tadi di luar ekspektasi Bapak ya. Kira Bapak kalian itu tidak bisa mengerjakan apa yang sudah diberikan tadi. Ya. Tidak kesulitan dalam pembuatan prototipe tersebut. Ternyata Bapak salah. Kalian benar-benar luar biasa. Bapak apresiasi sekali lagi, tepuk tangan buat kita juga. Untuk itu mungkin kedepannya kita akan melakukan pembuatan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi ya. Bukan hanya membuat prototipe yang jelas, tapi juga kita langsung menggunakan aplikasi digital seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Itu menggunakan aplikasi apa? Figma, Canva, kemudian PowerPoint. Setelah itu kalau kita sudah berhasil membuat prototipe yang baik, barulah kita masuk ke game engine. Game engine itu ada banyak ya. Ada Unreal, ada Unity, kemudian ada apa? Construct ya. Kalau untuk aplikasi apa nih yang 2D, untuk yang 3D bisa pakai Unreal tadi ya. Terus pakai apa lagi? Godot Engine. Nah, itu juga bisa kalian gunakan gitu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya juga Bapak harapkan kalian tidak
tidak putus semangatnya untuk selalu belajar mengikuti pelajaran pengembangan game ini, karena emang di jurusan PPLG itu ya pelajarannya seperti ini ya. Kita belajar tentang game, pembuatan game, kemudian prosedur-prosedurnya juga harus kita laksanakan. Di sini ada pertanyaan? Hah? Dari sekian materi tadi tidak ada pertanyaan satupun. Sudah capek ya? Iya. Masih ada waktu sekitar 4 menit ya untuk kita akhiri semua kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mari kita mengerjakan. Silakan diisi. Silakan diisi LKPD-nya. Ini diisi LKPD-nya. Ya, itu nama dan tanggal hari ini, nama kalian, apa nama kelompok kalian, dan tanggal hari ini. Ini nanti setelah selesai dikumpul ya. Silakan. Ya, bukan tanggal hari ini. Ditulis nama tanggal hari ini ya. Ya. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Silakan dikumpul ke depan kalau sudah selesai. Oke, kelompok 3 sudah selesai mengisi. Oke, sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Ya, kalau kita lihat yang lain. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan. Untuk itu, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua disiapkan untuk berdoa. Silakan disiapkan untuk berdoa untuk pulang. Boleh doanya di dalam hati juga nggak apa-apa ya. Silakan. Semua siap. Ya. Mari berdoa untuk pulang. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan.